Oke, baik. Mikropipet ini adalah alat untuk memindahkan cairan yang volumenya cukup kecil, biasanya kurang dari 1000 mikron ya. Jadi ini adalah mikropipetnya. Ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis mikropipet. Di sini ada dua. Yang pertama adjustable mikropipet. Ini adalah mikropipet yang dapat diatur volume pemakaian reagennya ya. Misal saja di mikropipet ini ada volume misalnya dari 10 sampai 100 ya. Jadi mikropipet ini bisa digunakan untuk perbesaran 10 sampai 100 misalnya kalian mau ngambil volume cairan 10 mikron, bisa lagi diubah buat 20 mikron ya sampai 100. Sedangkan yang kedua ini ada fixed mikropipet. Ini perbedaannya, dia mikropipet ini tidak bisa diatur volumenya. Jika dia mikropipet itu tertulis di volumenya 5 mikron, berarti dia hanya bisa digunakan untuk memindahkan cairan sebanyak 5 mikron saja. Tidak seperti adjustable mikropipet yang bisa diubah volumenya, seperti itu. Lalu mengeluarkan cairan itu atau bahan kontrol pada tekanan tombol penghisap yang pertama. Jadi agar mudah diingat seperti forward tadi, kalau forward tadi kan ambil setengah buang full. Jika reverse ini yang mudah diingatnya, yang kalian selalu ingat adalah mengambil cairan full dan membuang cairan dalam keadaan setengah ya. Jadi dari dua metode ini Bu, mana sih yang lebih direkomendasikan? Jadi yang kita gunakan sehari-hari dalam praktikum di laboratorium itu biasanya kita menggunakan forward pipetting ya, mengambil setengah buang full. Jadi apa sih perbedaannya? Jika forward pipetting itu mengambil cairan, dia tidak menyisakan lagi cairan, sedangkan reverse ini mengambil full, buang setengah, otomatis cairannya masih ada, dan cairan dan reagen itu tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam botol yang pertama kita ambil cairannya, itu akan terbuang. Nah, jadi makanya kita lebih menggunakan metode forward pipetting dibandingkan reverse pipetting, seperti itu. Oke, ini kalian bisa lihat ya bagian-bagian mikropipetnya. Jadi yang tombol tip paling di atas ini adalah biasanya untuk mengambil dan membuang cairannya. Jadi di tombol ini kita membuang yang tadi saya bilang, ambil full buang setengah, ambil setengah buang full, itu dari sini ya. Terus di sini ada tip ejector, ini biasanya untuk membuang atau melepaskan tip yang di bagian bawah. Jadi kalian cukup klik di bagian sini, bunyi cetek, biasanya ini akan terlepas otomatis. Jadi kalian tidak perlu memegang di bagian sini ya, karena walaupun kita memakai handscoon, khawatir saja cairan-cairan, biasanya kan kita mengambil sampel darah ya, takutnya terkena pada tangan kalian atau tertumpah seperti itu. Nah, di sini ada skala volumenya ya. Di sini kalian bisa lihat di mikropipet itu adalah volume berapa atau berapa mikron, seperti itu. Biasanya di sini ada 5 mikron, 100 mikron, seperti yang saya bilang tadi. Ada mikropipet yang bisa diubah volumenya dan ada yang hanya satu volume saja ya, misalnya 5 mikron saja. Ya. Lalu di sini ada tip. Tip ini alat yang membantu kita dalam memindahkan cairan. Tip ini ada berbeda-beda ya. Jadi ada yang namanya white tip. White tip itu biasanya digunakan untuk volume yang paling kecil, misalnya 5 mikron. Sedangkan ada lagi tip yang bernama yellow tip, itu di bagian volume sedang. Biasanya itu 10 mikron sampai 50 mikron, seperti itu ya. Bisa juga 100 mikron paling mentok. Terus ada blue tip yang terakhir.
itu biasanya untuk volume besar ya, volume regen besar. Misalnya saja 500 sampai 1000 mikron seperti itu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, misalnya ini mengambil full, ini setengah ya. Ini dalam posisi standar. Maksudnya standar itu dalam posisi tidak diambil setengah maupun full. Kenapa? Nah, di sini gambarannya saja metode pemipetan. Mungkin kalian tadi kan melihat teorinya agak bingung, Bu. Nah, ini yang forward pipetting yang selalu kita gunakan di laboratorium ya, yang tadi saya bilang ambil setengah buang full. Jadi sebelum kalian memasukkan mikropipet ini ke dalam cairan atau ke dalam botol regen, sudah diposisikan nih tipnya, dipencet setengah dulu, lalu masukkan perlahan ke botol regen, dilepaskan ini nih perlahan ya, tidak boleh terlalu cepat. Ikutin aliran regennya, karena apa? Kalau terlalu cepat akan menimbulkan gelembung, bisa saja hasil yang dikeluarkan nanti tidak akurat ya, bisa positif palsu atau negatif palsu ya. Terus di sini jika kalian sudah mengambil nih ya dalam posisi full, kalian buang sampai full. Ini yang keempat ya, namanya juga forward, itu ambil setengah buang full. Jadi posisi kayak gini. Nah, di akhir tidak ada menyisakan regen sama sekali, ini ya, tidak ada. Nah, sedangkan ini yang reverse pipetting, bedanya ambil full buang setengah. Jadi posisi di luar regen ini sudah memencet dalam keadaan full. Lalu masukkan ke regen, dilepaskan perlahan ini sampai full, terus dibuang perlahan, nanti jadinya terbuangnya setengah. Nah, seperti ini, masih ada sedikit regennya. Nah, ini yang saya maksud, regen sedikit ini tidak bisa lagi dikembalikan ke wadah yang awal. Makanya saya tidak merekomendasikan atau kita jarang sekali memakai reverse pipetting ini karena dia masih menyisakan regen. Regen ini otomatis akan terbuang ya. Jadi makanya kita menggunakan selalu forward pipetting dibanding reverse pipetting ya. Jadi posisinya kayak gini nanti ya. Nah, nanti pasti misalnya ketika mengeluarkan cairan masih ada sisa nih seperti ini. Dan sisanya akhirnya nanti bakal terbuang seperti ini. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan, tidak boleh mengambil cairan ini tidak boleh mereng-mereng. Harus nih ya, nih makanya di sini simulasinya dari dinding tabung mengeluarkannya. Tidak boleh langsung ke dasar, tidak boleh juga di bagian tengah, harus dari dinding tabung agar menghindari terjadinya gelembung ya. Gelembung udara seperti itu, karena tidak boleh ketika kita melakukan pemeriksaan masih ada gelembung, itu menyebabkan nilai yang tidak akurat.